世界恋爱观大不同，可以同时暧昧多个对象吗？美国 Play the field， 还没认真的交往之前，你还要去多。How to say good night? 晚安，晚安。And how to introduce yourself in Chinese? Cut. Cut. Harus enggak, karena kan kita juga tahu di internet, terus beberapa orang juga bilang kalau Taiwan itu freedom ya. Oh. Jadi kalau Country of freedom ya, Mbak. Oh, ngeri. gitu. Jadi nggak usah takut misalnya pulang malam terus ada kejahatan yang nggak bisa diatasi, rata-rata pasti udah di jalan itu ada orang yang bisa menolong gitu. Seandainya ada kejahatan yang nggak bisa diatasi, itu kebanyakan itu bukan orang asli Taiwan tapi orang lain yang tinggal di Taiwan. Oh gitu ya. Berarti malah justru kalau orang-orang Taiwannya itu sangat-sangat baik gitu. Sedangkan kita malah harusnya itu waspada terhadap orang yang selain orang Taiwan. Bukan nggak semua itu tergantung orangnya ya, tapi kalau selama saya di sini belum pernah berurusan dengan orang Taiwan terus punya masalah yang sangat besar tuh. Belum Ya. Belum apa? Kalau bisa jangan. Ya kalau bisa jangan sampai. Iya. Tapi saya juga pernah punya cerita gini, Mbak. Kadang ada orang yang bilang itu kalau misal saya itu pernah kehilangan HP, Mbak. Terus saya itu aslinya nggak ragu ataupun nggak takut sama orang Taiwan ketika saya ketinggalan HP gitu. Justru malah saya takut sendiri sama orang Indonesia sendiri ataupun orang-orang yang selain dari luar Taiwan gitu. Soalnya kalau orang Indonesia itu misal lihat HP ada ataupun HP tergeletak tanpa ada pemilik, ya mereka langsung ambil. Itu bukan menjudge, tapi ini opini dari temanku gitu. Tapi malah orang Taiwan itu orang Indonesia sendiri banyak yang percaya kepada orang Taiwan dari segi omongannya itu bisa diandalkan ataupun dari segi sikapnya. Misal lihat HP tergeletak ya mereka nggak akan ngambil gitu kalau orang Taiwan. Nah menurut Mbak itu gimana, Mbak? Kalau saya orang Indonesia itu juga masih banyak orang yang baik ya. Cuman kadang-kadang itu pas punya pengalaman yang buruk, jadi terus kita lebih paham karena sama-sama orang Indonesianya. Jadi ada beberapa orang langsung judge negative thinking. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang ya berarti masih ada harapan kepada orang Indonesia untuk berbuat baik. Banyak orang Oke. Siap. Nah terus sepengalaman 2 tahun di Taiwan ini, apa yang indah dari Taiwan, Mbak? Padahal kan Taiwan itu kan adalah pulau yang sangat kecil, Mbak. Kalau dilihat ya dari segi geografisnya, Taiwan adalah negara kecil, dimana kalau dikalkulasi secara luas ya, sama Jawa itu luasan Jawa, iya nggak, Mbak? Iya kan kalau salah ya? Iya itu benar, Mas. Tapi karena saya setiap hari di sini tuh waktu awal pertama kali kuliah bisa ke Taiwan itu, saya sudah mengatur kehidupan saya sendiri, nggak menggantungkan hidup saya sama orang tua. Jadi tiap hari itu tahunya cuman kuliah sama kerja. Dan seandainya benar-benar baru dapat libur kerja baru saya pergi. Dan terakhir kali itu saya punya libur Kuonian, itu Imlek, itu saya pergi ke Taitung. Itu tempat pantai terbersih menurut saya dan 3 warna. Dan kalau untuk keindahan yang lain saya pikir Indonesia juga nggak kalah. Cuman kalau di sini karena negaranya kecil, cuman dia optimal sumber daya berani tinggi ya. Foreigner itu mempunyai tempat tersendiri di Taiwan. Selama kalian nggak mikir istilahnya hasilnya gimana ya, udah lakuin aja, jalanin aja. Oke. Kalau tempat-tempat yang indah di sini ya, Pak? Kalau bisa di seluruh Taiwan, tapi kalau enggak ya khususnya di tempat sekitar Mbak saja. Tempat-tempat yang indah itu buat kita jalan ataupun buat traveling gitu. Kalau dekat kampus saya, Chengxiu University ini ada danau yang gede, Mas. Danau. Namanya
Chencing Lake. Oh, Chencing Lake. Ya, itu cuman kita bawa air aja, terus kita bisa free pass, bisa ngelakuin kayak jogging track. Oh gitu. Jadi di sekitar danau itu free masuk gitu ya? Ya selama bawa RC. Selama bawa RC. Orang lain yang pengen masuk tapi nggak punya RC itu harus bayar sekitar 100 NTD atau 100. 100 NTD ya. Berarti kalau di sekitar Cheongsi itu ada tempat ataupun target wisatanya yaitu Cheongching Lake. Nah, di mana kita bisa jogging kalau pagi apa sore juga bisa, Mbak. Dari jam berapa sampai jam berapa bukannya? Oh, kurang tahu. Mas, ya. Tapi yang jelas itu kita bisa menikmati sunset sama sunrise kalau memang bisa pagi banget ya. Jadi ya pokoknya indah lah. Nanti saya kasih lihat di samping kanan atau samping kiri foto daripada Cheongching Lake, keindahan Cheongching Lake seperti apa kayak gitu. Nah, kalau makanan-makanan di Taiwan ini, Mbak, menurut Mbak gimana, Mbak? Apalagi selaku orang di Indonesia kan, dari segi rasa pasti sudah sangat jauh gitu loh, Mbak. Apalagi yang kebiasaan ataupun kebudayaan orang sini jarang memakai micin. Ya itu benar. Nah itu gimana, Mbak, menurut Mbak? Kalau saya awal-awal datang ke sini memang dulunya nebeng temen makannya. Jadi karena saya kerjaannya masih bolong-bolong, masih keuangannya dulu belum stabil. Jadi saya punya teman baik, tapi kita nggak satu kamar. Kala itu dia selalu masak, jadi saya nggak punya masalah dengan masakan. Tapi ketika harus keluar, yang penting bukan babi, itu aja itu udah bisa makan gitu. Kalau yang lainnya sih it's okay. Paling enak cotofu. Ya, tahu busuk. Saya nggak doyan bener. Saking baunya saya nggak doyan bener. Jadi sebelum dimasak memang bau, tapi setelah digoreng nggak terlalu bau, itu campur jadi satu sama acar atau kimchi. Kalau misalnya itu difermentasi dulu kan ya, kenapa bisa bau karena difermentasi gitu kan ya. Nah itu ya memang dari segi baunya itu kurang begitu mengenakkan, tapi memang kalau dari segi rasa ya saya pernah juga nyoba, kalau rasanya lumayan lah, tapi ya karena saking baunya itu saya jadi nggak tahan itu. Mungkin ini ya karena keluarga udah multicultural di rumah, jadi nggak punya terlalu masalah soal makanan. Dan kalau memang biasanya orang yang belum multicultural, maksudnya taunya orang Jawa-Jawa saja, Minang-Minang saja, kalau bukan makanan Minang atau Jawa ya paling enak tetap makanan Indonesia. Iya, betul sekali. Apalagi saya juga. Tapi kalau makanan sini menurut Mbak enak apa enggak? Kalau misal Mbak beli makanan di jalanan gitu ya. Nah itu menurut Mbak gimana? Makanan kayak pientang lah ataupun jajanan-jajanan di pinggir jalan ataupun hotpot ataupun apa gitu. Apalagi yang kebudayaan orang sini kan hokwo gitu, kayak hotpot gitu kan ya. Menurut Mbak gimana, Mbak? Enak gitu aja. Soalnya pertama kali datang ke sini cuman tahu cipai, itu stick ayam. Terus mungkin sekitar harganya varian, kalau sama pientang mungkin 50-60. Tapi kebanyakan cipai itu tuh dia berdiri sendiri, jadi sekitar 60 sampai 75 NT. Oh gitu ya. Oke. Nah itu kan terkait kuliner ya. Nah terus selama 2 tahun ini belajar di Taiwan, gimana Mbak? Menurut Mbak pembelajaran di Taiwan gimana, Mbak? Asik ataupun gimana? Di sini sih nggak sekaku di Indonesia ya. Dulu kalau saya kuliah di teknik sipil UNS, saya kalau pakai kaos tuh nggak boleh masuk ke kelas. Kalau di sini selama kalian rapi dan sopan, why not ya istilahnya gitu. Yang penting sopan lah, sama-sama sopannya. Tapi kalau nggak salah juga pernah lihat dosen itu pakai kaos, Mbak. Berarti itu standar kaos itu pun masih sopan gitu ya, Mbak? Kalau saya pas saya juga pernah lihat kalau dosen itu datang ke kelas itu ngajarnya pakai kaos gitu, Mbak. Dan bahkan malah nggak bawa apa-apa, yang penting se-enjoy-nya mereka gitu. Yang penting ketika kelas mereka menikmati kelasnya kayak gitu. Berarti kan standar pakai kaos itu mereka memang
membahasakan itu masih hal yang sopan kan gitu. Ya, nyaman lah. Nyaman lah ya. Jadi yang Kalau di penting Indonesia lain, kalau di Indonesia harus lebih ke formal, harus pakai sepatu. Kalian nggak pakai sepatu pun masuk ke kampus selama itu nyaman dan nggak terlalu istilahnya tidak sopan, masih bisa untuk kuliah di Taiwan. Kalau semisal sarungan gimana, Mbak? Selama ini belum ada teman saya yang masalah ketika masuk kelas harus lepas sarung. Oh, ada yang kalau ada yang pakai sarungan berarti memang itu masih di ya mungkin karena saking multiculturnya gitu ya Mbak di sini. Jadi orang masih memaklumi kalau itu adalah kebudayaan orang luar gitu. Jadi mereka masih enjoy dengan budaya sarung gitu. Ya itu benar. Kalau saya pikir di sini bisa menghargai orang selama kitanya ini bisa mengomunikasikan mana yang nggak boleh, mana yang harusnya di awareness ke mereka. Oke. Berarti ya so far memang orang Taiwan itu sangat baik-baik sekali dan mereka open minded sekali karena ya mereka sering kedatangan ataupun banyak orang yang dari luar Taiwan itu sudah ada di Taiwan. Jadi mereka sedikit banyak sudah paham dengan kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar. Nah, mungkin kita sudah sampai di ujung percakapan kali ini Mbak Melin ya. Nah, terima kasih sudah mau datang, apalagi sudah mempelajari para viewer untuk belajar bahasa Mandarin bersama-sama gitu. Oh ya, mungkin kalau misal para viewer, sahabat-sahabatku semuanya, kalau pengen belajar Mandarin lebih lagi bersama Mbak Mbak Melin ya, Mbak Melin, bisa tulis ataupun bisa like ataupun bisa DM langsung Instagramnya Mbak Dias. Nanti saya sertakan link Instagramnya di bawah. 我们请电联络到这里，不可以忘记喜欢、分享、订阅、like, share and subscribe. Bye bye. Salam pergerakan. Oke, terima kasih. Sama-sama.